Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyafina, NIM 210705056. Saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi kita akan membuat sistem perbankan, yaitu yang berjudul Sistem Perbankan Bank Sishin dan Simit. Nah, sebelum untuk membuat program ini, berarti kan yang paling pertama kita akan membuat data dari nasabahnya, di mana nama nasabah, nomor HP, dan saldo awal yang akan kita isi. Nah, kita akan membuat 3 nasabah, maksimal 3 nasabah, berarti kita harus membuat saldo awalnya lebih besar dari 10 juta dan dalam tiga nasabah itu harus beda-beda. Di sini keperluan transaksinya ada simpan dan pinjam, di mana jika dia simpan berarti dia akan masuk ke perulangan if di sini. Jika dia simpannya lebih kecil dari 50.000, maka dia akan mendapat biaya admin 2% dari jumlah yang ia tabung. Nah, jika lebih besar dari 50.000 sampai 150.000, maka dia akan mendapat biaya admin 1% dari jumlah tabungannya. Dan jika keperluan transaksi itu adalah pinjam, maka dia akan menginput di sini, di mana if ini jika dia meminjam lebih kecil dari 500.000, maka dia akan mendapat besarnya bunga 5% dari jumlah yang ia pinjam. Nah, di pinjam ini dia punya masa bayar angsuran, di mana jika masa bayar angsurannya 0,5 tahun, maka dia mendapat biaya penanganan 1,5% dari total pinjaman yang ia pinjam tadi. Selanjutnya kita akan membuat looping ada keperluan lagi. Nah, jika ada maka dia akan ulang lagi, di mana apakah ia ingin menyimpan lagi, apakah ia ingin meminjam uang di nasabah ini. Nah, jika tidak maka ia akan langsung bertanya di cetak buku, di mana jika iya maka dia akan mendapat biaya 5.000. Nah, jika tidak maka biaya cetak buku ini adalah 0. Nah, di sini baru masuk saldo terkini, di mana jumlah berapa banyak yang ia simpan atau jumlah berapa banyak yang ia pinjam dan dengan masa bayar angsurannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat ada nasabah lagi. Nah, di sini kita membuat looping, di mana kita akan membuat data nasabahnya itu ada 3. Jadi misalkan ada nasabah lagi, maka dia akan terulang kembali di program awal, di mana dia akan menginput nama nasabahnya, nomor HP, dan saldo awal dari awal lagi. Nah, selanjutnya baru ada riwayat transaksi hari ini, di mana misalkan ada 3 nasabah, berarti nanti akan ada riwayat transaksi, keterangan nasabah yang pertama namanya siapa dan berapa total saldonya, dan nasabah kedua berapa dan nasabah ketiga berapa. Kita akan membuat file baru.
Setelah kita membuat sintak pemrogramannya, jadi di sini ada tipe data in, di mana tipe data in ini adalah untuk menginput nilai-nilai yang berisi angka 1, 2, 3, maka kita memakai integer. Kalau misalkan tipe data string, maka ini kita menginput sebuah kalimat seperti nomor HP, tahun, terus data nasabah lainnya. Berarti kan mungkin kita akan menginput iya atau tidaknya gitu. Maka kita memakai tipe data string. Nah, setelah itu kita harus menggunakan scanner, di mana scanner ini untuk menginput sebuah pemrograman agar menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan judul, kita buat judul di sini sistem bank Sishin dan Simek dan isi data nasabahnya. Di sini kita masukkan data nasabah, di mana awalnya itu kan nomor urutan data, terus masukkan nama, dan sini kita nomor urutan data karena kita memakai tipe data integer, maka scannernya di sini adalah input 2 next in. Di sini kita buatkan input yang pertama dan input 2. Input yang pertama ini saya buat untuk next line-nya atau untuk stringnya. Input kedua ini untuk next in-nya atau tipe data integer. Nah, di sini kita buat biodata di while, di perulangan while. Setelah itu kita membuat perulangan while yang kedua, yaitu tentang keperluannya itu apa. Keperluan transaksi itu dia mau kesimpan atau mau kepinjam, di mana kita akan menginput satu apa kedua pilihannya. Jadi satu atau dua ini akan menggunakan next in, yaitu integer. Nah, selanjutnya di sini akan ada if, dan if ini akan true, akan diproses jika if ini benar. Jadi jika kita memerlukan transaksi simpan jadi 1, maka dia akan menginput berapa total yang ingin dia simpan dan berapa harga dan berapa yang mau dia simpan. Misalkan lebih kecil dari 50.000, maka dia akan mendapat biaya admin sebanyak 2/100 dari total yang dia simpan tadi. Dan
kalau misalkan dia lebih besar dari 50.000, maka dia mendapat biaya admin sebanyak 1/100 dari total simpannya. Dan jika lebih besar dari 150.000 atau lebih besar dari 500.000, dia akan mendapat bunganya. Nah, setelah itu, karena ini adalah transaksi yang pertama, jadi di sini udah dibuat bahwa hasil dari simpan itu berapa. Jadi jumlah dari tabungan, maka diproses simpan. Jadi berapa total yang kita simpan dikurang dengan biaya admin dari looping tersebut, biaya admin dari pemrogram ini. Dimana kan di sini biaya adminnya misalkan lebih kecil dari 50.000, berarti ada 2% dari yang kita simpan, berarti dikurang simpan, kurang biaya admin, dan ditambah bunga. Dimana kalau misalkan kita menginput lebih besar dari 500.000, kita mendapat bunga. Nah, ini else untuk si pinjam. Jadi kalau misalkan kita memerlukan transaksi pinjam, berarti dia akan menginput di sini berapa jumlah pinjamnya. Nah, di sini kita akan menginput, dan menginputnya adalah angka. Jadi kita buat next in integer, scanner integer. Dan di sini di pinjam ini ada masa bayar angsuran. Masa bayar angsurannya adalah pilihannya 1 0,5 tahun, 2 1 tahun, 3 2 tahun. Jadi kita masukkan pilihannya dengan angka, berarti next in lagi. Nah, dimana kalau misalkan pinjamnya itu lebih kecil dari 500.000, kita mendapat bunga sebesar 5/100 dari total pinjamnya itu. Dan di misalkan lebih kecil dari 500.000, totalnya dia mendapat bunga sebanyak 5/100 dari total pinjamnya. Dan juga di sini ada masa bayarnya. Kalau misalkan masa bayar dari dia lebih kecil 500.000 ini, masa bayarnya 0,5 tahun, dia bakal mendapat biaya penanganan sebanyak 15/1000 kali total pinjamannya. Ini sebenarnya 15/1000 itu, kalau misalkan kita lihat dari perintahnya, 15/1000 adalah 1,5%. 1,5% biaya penanganannya. Kalau misalkan kita buat dalam pecahan, maka kita buat 15/1000 aja, biar kita bisa menginput biaya penanganan ini memakai tipe data integer aja. Kalau misalkan kita ingin menginputnya dengan koma, maka kita akan membuat tipe data double. Nah, selanjutnya jika yang lebih kecil 500.000 ini dia punya masa bayar angsurannya setahun, maka dia akan mendapat biaya penanganan sebanyak 2/100 dari total pinjamnya. Dan jika 2 tahun, maka mendapat 5/100 dari total pinjamnya. Nah, selanjutnya ini kan jika 500.000. Nah, ini misalkan jika lebih kecil dari 1 juta, seperti itu juga, dan jika lebih kecil dari 7 juta, dan jika lebih besar dari 7 juta. Jadi misalkan 10 juta, maka dia akan menginput di else ini. Nah, dan total dari pinjam tadi, jadi hasil dari pinjam, maka jika kita meminjam berarti kita akan bertambah dong kalau misalkan ada bunganya. Selanjutnya dikurang biaya penanganan dari masa bayar angsuran tadi. Nah, saldo terkininya berjumlah dari saldo awal pertama, dia akan berjumlah dari total pinjamnya. Selanjutnya di sini kita ada buat looping. Looping, apakah masih ada keperluan lain? Kalau misalkan ada, kita akan melooping dari awal keperluan ini. Dia mau keperluan apa lagi nih? Mau ke pinjam, apa mau ke simpan lagi? Kalau misalkan tidak, maka dia akan mengeksekusi yang cetak buku. Dimana cetak buku di sini dia ingin mencetak buku apa tidak? Kalau misalkan iya, maka dia akan kena harga cetak buku sebesar 5.000. Dan jika tidak, maka 0. Jadi di sini adalah total saldo dari proses, dimana kalau misalkan dia pinjam, berarti dia memakai rumus yang total jumlah tabungan ini dan saldo terkini. Kalau misalkan dia tadi pinjam, maka dia akan
total saldonya saldo terkini dikurang harga cetak saldo terkini yang punya saldo pinjam. Jadi dikurang harga cetak. Kalau misalkan dia ada harga cetak berarti dikurang 5.000. Kalau misalkan tidak maka dikurang 0 atau tidak ada. Nah, selanjutnya ada looping, ada nasabah lagi. Jadi kalau misalkan kita ingin menginput beberapa nasabah di dalam sekali perulangan. Nah, jadi bisa kita buat di sini. Apakah ada nasabah lagi? Kita langsung, kalau misal kita bilang ada, maka dia akan menginput dari awal dari nama. Kita menginput nama data nasabah yang keduanya apa, terus saldo awalnya apa, dan nomor HP-nya itu berapa. Jika tidak, dia maka akan mengoutputkan hasil dari riwayat transaksi berapa per loopingnya, atau misalkan mungkin kita sekali looping hanya satu orang data nasabah, maka disinilah akan terinput. Dimana total saldo ini kan pasti total dari terkininya berapa. Nah, dengan memakai untuk menginput masing-masing data nasabah yang akan kita loopingkan nanti, kita memakai for ini udah ada nilainya 1, terus ini lebih kecil dari data nasabah. Data nasabah ini urutan dari data-data yang kita input tadi. Nah, di sini jadi di sini sistem outprinter-nya nasabah ke berapa ditambah data nasabah, dimana ini kan urutan dan atas nama siapa dan total saldonya itu berapa. Jadi total saldonya ini dari sini, dari riwayat transaksi hari ini. Sekarang kita akan run filenya. Di sini udah ada judulnya sistem perbankan Bank Vision dan SIMEK dan isi data nasabahnya. Di sini kita disuruh untuk masukkan data nasabah. Untuk masukkan nomor urutan data nasabah. Nomor urutan yang pertama berarti kita menginput data yang pertama. Masukkan nama. Selanjutnya nomor HP. Masukkan saldo awalnya, dimana misalkan yang data pertama ini kita masukkan awalnya itu 25 juta. Selanjutnya dia keperluan apa ini? Misalkan simpan, maka kita akan menginput 1. Kalau misalkan pinjam, kita akan menginput pinjam 2. Nah, selanjutnya keperluannya apa? Jika keperluannya simpan, maka kita akan menginput 1. Tetapi jika keperluannya pinjam, maka menginput 2. Misalkan data yang pertama ini dia simpan. Jadi di sini akan ditanya berapa total menabungnya. Nah, misalkan dia ingin menabung 450.000. Di sini ditanya lagi, apakah masih ada keperluan lain? Jadi kalau misalkan ada, berarti dia akan menginput lagi, mau perlu apa lagi, simpan lagi, apa pinjam lagi. Tapi kalau misalkan tidak, maka dia akan menginput pemrograman yang ke bawah lagi, yaitu menanyakan apakah kita ingin mencetak saldo, mencetak harga, mencetak kartunya apa enggak. Tapi di sini, ketika udah ada berapa total menabung dan masih ada keperluan, di sini sebenarnya udah terinput atau udah ada hasil dari simpan ini, karena kan udah ada, cuman belum ada keluar. Karena kenapa? Kita belum memanggil berapa total terkininya atau total saldo dari udah kita simpan ini gitu. Nah, ini misalkan masih ada keperluan lain, misalkan ada. Jadi dia akan berulang lagi, apakah kita ingin keperluannya simpan lagi apa pinjam. Nah, misalkan pinjam. Berapa jumlah pinjamnya? Misalkan 1 juta. Nah, di sini ada masa bayar angsuran berapa? 0,5 tahun, apa 1 tahun, apa 2 tahun. Misalkan saya 2 tahun, maka keterinput lagi apakah ada keperluan lagi. Misalkan tidak, maka dia akan muncul pertanyaan lagi, apakah kita ingin mencetak buku. Kalau misalkan iya, maka pasti akan kurang harga 5.000 dari harga cetaknya. Nah, jadi di sini tanya lagi sebelum untuk ada total saldo terakhir. Jadi tanya lagi apakah ada nasabah lagi.
kita bilang ada, maka terinput lagi data yang pertama, di mana dia ditanya lagi berapa nomor urutan yang data yang ini. Jadi nomor urutan data yang ini adalah 2. Nah, di sini masukkan nama lagi, misalkan Tania, nomor HP, masukkan saldo awalnya, misalkan ada 40 juta. Dan di sini keperluan si Tania ini apa? Simpan apa pinjam? Misalkan dia minjam. Berapa jumlah pinjamnya? 500.000. Selanjutnya masa bayar angsurannya misal 3, jadi 2 tahun. Apakah ada keperluan lagi? Misalkan tidak. Maka langsung ditanya apakah ingin mencetak buku, misalkan dia ingin mencetak buku. Iya. Nah, selanjutnya ditanya lagi nih, apakah ada nasabah lagi? Kita buat yang ketiganya, nasabah yang ketiga kita buat ada. Nah, berarti urutan yang ini berarti nomornya 3. Selanjutnya kita buat lagi namanya Rina, misalkan nomor HP. Selanjutnya masukkan saldo awalnya, misalkan ada saldo awalnya itu 30 juta. Di sini keperluan si Rima ini misalkan simpan. Terus berapa total menabung dia? Dia ingin menabung sebanyak 200.000 misalkan. Apakah ada keperluan lain? Misalkan tidak ada. Jadi dia akan menginput lagi, di mana ditanya apakah dia ingin mencetak buku, misalkan dia tidak. Nah, jadi ditanya lagi di sini. Loopingnya ada nasabah lagi, kita buat di sini tidak, maka akan terinputlah berapa riwayat transaksi hari ini menginput 3 nasabah. Jadi di sini udah ada, di mana riwayat transaksi hari ini ada 30.198.000. Nasabah pertama namanya Era, total saldo saat ini ada 261. 26 juta. Ada nasabah ke 1 Era, totalnya saldo saat ini ada 26.125.000. Si Tania ada 40.525.000 dan nasabah yang ketiga namanya Rima ada 30.198.000. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.